这次收获不小啊！真是，这里是圣丹城。少爷。 Balik lagi di Battle Through the Heaven episode ke-120. Shoyun didatangi orang dari Aula Jiwa. Tiba-tiba aja datang dan memasang pelindung jiwa biar gak ada orang yang bisa bantu Shoyun. Tanpa gentar, Shoyun menyuruh orang yang memasang pelindung jiwa itu keluar dari persembunyiannya. Dari balik lubang ruang keluarlah Old Mugu. Ia menginginkan teknik pembakaran milik Yocha yang sudah diwariskan kepada Shoyun. Mereka langsung bertarung karena tentu saja Babang Oyen tidak mau memberikannya. Babang Oyen langsung saja mengeluarkan balok pusakanya dan maju ke depan Old Mugu. Ngeselinnya Patua ini malah hanya mengeluarkan jari telunjuk seolah-olah meledek Shoyun. Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit sehingga Shoyun perlu mengeluarkan teratai amarah Buddha, tapi tidak berhasil gengs karena Old Mugu ini sangat kuat. Shoyun sampai dibantu oleh boneka siluman yang ia miliki. Di luar terlihat tidak terjadi apapun, kosong melompok. Shoyun di sini mengeluarkan teknik lain, yaitu teknik api surgawi. 3 api surgawi. Tapi Old Mugu tidak gentar, dia malah tersenyum menyeringai karena ia tahu bahwa teknik itu akan menjadi miliknya sekarang. Boneka siluman milik Shoyun pun kewalahan. Old Mugu sangat senang. Selangkah lagi dia pasti akan mendapatkan teknik-teknik Shoyun. Tapi tiba-tiba pelindung yang ia buat terbelah begitu saja. Ada tombak berukuran besar yang memporak-porandakan pelindung jiwa yang ia buat dengan susah payah. Tombak tersebut milik Xuan Kongzi. Xuan Kongzi adalah orang yang berada di balik pagoda pil. Ia memerintahkan Old Mugu untuk pergi karena tidak mau daerahnya diganggu oleh orang Aula Jiwa. Old Mugu pun kesal tapi dia tetap harus pergi. Ia mengucapkan salam perpisahan dan berjanji akan kembali. Xuan Kongzi menerima ucapan terima kasih dari Shoyun. Ia bilang tak masalah karena ia harus menolong murid dari teman lamanya. Ternyata dia memang teman dari Yocha. Ia memberitahukan kepada Shoyun untuk berhati-hati terhadap sekte Xuanming karena ia pasti yang membocorkannya. Dan Shoyun harus menemui Xuanming nanti. Tadi Shoyun sudah memberitahukan Tetua Ye untuk menyelidiki sekte Xuanming dan bercakap-cakap sedikit dengan teman-temannya sebelum akhirnya memanggil Han Feng, orang yang mengkhianati gurunya. Han Feng diinterogasi karena tadi Shoyun melihat teknik si Heart Flame yang merupakan kepemilikannya. Ia punya Han Feng, kok tiba-tiba ada di Old Mugu? Han Feng tadinya tidak mau memberitahukannya apapun. Tapi Han Feng diancam sampai akhirnya dia memberitahukan bahwa dulu Old Mugu itu sebetulnya satu perguruan. Hanya saja dia tiba-tiba bergabung dengan Aula Jiwa dan mengancam Han Feng untuk berkhianat. Tapi sebetulnya Han Feng ini bukan karena diancamnya, tapi karena dia memang menginginkan teknik pembakaran milik gurunya sehingga berkhianat. Gila. Oke, scene berikutnya sudah berganti. Shoyun sudah menemui Tetua Sheng yang akan membimbingnya untuk menemui Xuan Kongzi. Jadi Xuan Kongzi
tadi sudah memerintahkan Shoyin untuk menemuinya dan akan diantar oleh Tetua Sheng. Tetua Sheng tadi memperingatkan bahwa Shoyin boleh saja sih membombardir aula jiwa, tapi setelah konferensi pil selesai. Shoyin setuju dan akhirnya mereka pergi berteleportasi menggunakan media air. Ya, Shoyin melihat ke sekitar sambil melakukan teleportasi. Teleportasi berjalan dengan apik dan mereka sudah berpindah tempat ke tempat yang sangat dipenuhi kabut. Di balik kabut tersebut ada sebuah bangunan yang megah bernama Pagoda Pil. Mereka memasukinya dengan perlahan untuk menemui Xuan Kongzi. Sesampainya di dalam Pagoda Pil, mereka memberikan salam kepada Xuan Kongzi. Xuan Kongzi menerima salam mereka dan Shoyin memberikan ucapan terima kasih untuk yang kedua kalinya. Xuan Kongzi bertanya kepada Shoyin sebetulnya You Chen gurunya ada di mana. Shoyin pun memberitahukan bahwa tubuh arwah gurunya sedang ditawan oleh aula jiwa. Tentu saja Xuan Kongzi merasa kesal dan andai saja You Chen tidak pergi dari Pagoda Pil, katanya. Ya, tapi apa boleh buat, karena guru dari Shoyin ini suka kebebasan. Oke, langsung saja diberikannya rotan hijau 1000 tahun dan buah siluman darah yang dibutuhkan oleh Shoyin untuk membangunkan tubuh Yolo. Dan tiba-tiba saja sudah datang murid-murid dari Xuan Kongzi. Jadi Song Qing dan juga kedua perempuan cantik yang sudah tampil di episode sebelumnya merupakan murid dari Xuan Kongzi. Xuan Kongzi memberitahukan bahwa 3000 Burning Flame sedang diincar banyak orang, terutama oleh aula jiwa. Aula jiwa sangat menginginkan teknik pembakaran tersebut. Dan jika tidak mendapatkannya, mereka akan memusnahkan teknik tersebut, tidak terkecuali dengan orang-orang dan yang ada di daerah adanya 3000 Burning Flame. Jadi akan merugikan banyak orang. Tentu saja keempat muridnya termasuk Shoyin, ya walaupun memang bukan orang Pagoda Pil, setuju untuk menghalangi orang-orang aula jiwa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tonton di episode selanjutnya. 没想到我们之间的比试